Jadi dinetralkan dengan pernafasan satu-satu itu tadi. Cari yang paling plong yang mana itu buat menghirup nafasnya, yang satu dipampet. Terus hembuskan lewat yang mampet itu yang mungkin kurang lancar. Ulangi lagi terus kayak gitu. Nanti langsung ada kenetralan kok. Otak kita atau rasa kita kan tenang kok. Jiwa raga ya. Jiwa raga, iya. Itu kan antara biasanya itu dipraktekkan sama orang depresi. Jadi ketawanya itu karena sudah overload. Iya, orang yang sudah sangat merasakan overload dalam rasanya, makanya itu bisa ketawa-ketawa sendiri. Tapi sebenarnya itu bukan bahagia. Tapi itu adalah ekspresi untuk melepaskan banget mumetnya. Makanya ada pura-pura bahagia, ada yang bahagia beneran. Makanya kalau yang di sini masih berpura-pura bahagia itu berarti mandan itu. Bahagia beneran. Harus banyak-banyak makan. Pura-pura bahagia lapar. Aduh. Banyak energi. Intinya yang kurang bahagia ya itulah tadi ya, yang rasanya masih gelisah, khawatir dan sebagainya. Teknik satu-satu digunakan, teknik nafas satu-satu digunakan agar sinkron atau seimbang otak kanan otak kiri. Udah gitu aja. Karena di saat otak kanan otak kiri nggak sinkron, itu nggak bagus. Apapun yang nggak sinkron itu nggak bagus. Praktekkan dengan pernafasan satu-satu itu tadi. Tarik nafas lewat hidung yang satu, keluarkan lewat hidung yang satunya. Tarik lewat hidung yang kanan, keluarkan lewat yang kiri, terus kayak gitu. Nanti kan akan sinkron otak kita, sehingga tidak ada yang namanya otak kanan kekurangan oksigen darah, otak kiri kelebihan oksigen darah. Kelebihan pun nggak bagus, kekurangan juga bagus. Kelebihan itu nanti bisa akan menjadi over protector ya, protektif, over protect, Proteksi gitu. iya, Protektif. itu kelebihan. Kalau kekurangan, kurang percaya diri lah. Dua-duanya ini nggak bagus. Yang bagus itu adalah netral, tengah-tengah, sehingga bisa ngempang-pampang. Confidence. Overconfidence, iya itulah, susah ngomongnya. Intinya berlebihan lah. enak, tengah-tengah itu enak. Oh iya nih, mentang-mentang udah dipeluk tadi yo, meluk dari belakang apa meluk dari depan, Bu? Oh, mboten ya. Mbok. Jadi dinetralkan dengan pernafasan satu-satu itu tadi. Cari yang paling plong yang mana itu buat menghirup nafasnya, yang satu dipampet. Terus hembuskan lewat yang mampet itu yang mungkin kurang lancar. Ulangi lagi terus kayak gitu. Nanti langsung ada kenetralan kok. Otak kita atau rasa kita kan tenang kok. Jiwa raga ya. Jiwa raga atau batin. Jadi kalau masih merasa terpojok, dirinya ke tengahan dikit gitu ya, masih biar nggak dipojokin terus. Biar nggak dipojokin terus ke tengah-tengah gitu. Intinya rasa lah. Inti adalah rasa menjadi kunci. Rasa kita menjadi kunci. Nah, kita mungkin sedang terlalu over, terlalu bahagia, imbangkan. Terlalu sedih, imbangkan. Atau ada rasa yang gitulah, imbangkan. Soalnya nanti kalau kita sudah tenang, itu untuk menuju kepada kesadaran itu lebih gampang, dalam artian lebih lancar gitu loh. Makanya wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan ridho dan diridhoi. Jadi imbang dulu. Kalau masih ginceng salah satu ya jengkelit nanti. Banyak kok yang terjengkelitkan bahasa Indonesianya apa? Terjemplang, kalau di sini mah jemplang. Iya, terjemplangkan gitu.
karena nggak imbang. Tapi biarpun terjemplangkan seperti itu, kalau nggak disadari seolah-olah sudah baik gitu loh. Makanya ada yang seolah-olah berbuat baik sebaik mungkin, sudah banyak berbuat baik, tapi tanpa disadari kebaikannya itu sia-sia, kan ada di kurangnya, karena nggak ada keseimbangan. Tapi di nuraninya pasti merasakan sih sebenarnya, cuman lebih berat kepada egonya gitu. Sejahat-jahatnya manusia itu pasti ada nuraninya, sedangkan nuraninya itu dalam kesendirian pasti memberitahu. Cuman kadang-kadang untuk mengakui, jangan keluar diri, untuk mengakui di dalam diri kita aja susah. Tapi dalam nuraninya pasti ada yang menasehatinya. Makanya rasa kita menjadi patokan. Setelah kita sudah merasakan, oh ternyata kita masih begini, harus jujur kepada diri kita sendiri, akui. Lah pengakuan, oh ya saya masih gini, itu proses pembersihan loh. Hanya mengakui, nggak harus mengakui keluar diri, tapi kita mau mengakui di dalam diri kita sendiri, itu proses pembersihan atau pemurnian. Di saat kita mengakui, maka akan ada getaran ilahi yang terkoneksi, karena sudah ada pengakuan. Begitu indah kan Tuhan, hanya mengakui di dalam diri kita, nggak ada yang tahu. Tuhan Maha tahu dan Tuhan mengalirkan energinya. Ya kayak dibohongin itu gitu ya Mas ya. Cuman kalau dia ngebohongin kita, misalnya kita dibohongin sama orang, ya sebenarnya dia sedang membohongi dirinya sendiri, toh yang tersiksa dia gitu kan. Aslinya. Bukan tersiksa. Aslinya. Cuman kenapa kita merasa terbohong? Ya namanya juga si ego. Nah itu dia. Tidak ada yang bisa menyakiti diri kita kecuali diri kita sendiri. Orang menyakiti kita, sejatinya orang tersebut sedang menyakiti dirinya sendiri. Bahkan orang mencaci maki orang lain, biarpun orang lain itu mungkin memang sifat karakternya negatif mungkin, kok kita sampai mencaci makinya, sejatinya kita sedang mencaci diri kita sendiri. Jadi apa yang keluar dari lesan kita atau suara kita, mulut kita, itu adalah cerminan batin kita. Mau isinya teh ya yang keluar teh, isinya kopi yang keluar ya kopi. Makanya ada kata-kata, apa yang kita katakan itulah isi hati. Dan itu bisa dilihat dari laku nyata. Kalau masih ada kata-kata yang mungkin kasar, sebenarnya dirinya di dalamnya masih kasar gitu. Suruh untuk selalu berkata yang baik-baik. Uang semua akan kembali kepada diri kita sendiri kok. Maka ayo kita perhatikan di saat kita bicara, apakah masih ada binatangnya, apakah masih ada kata-kata yang apa itu. Atau ada binatang buasnya gitu, Ada masih binatang, menerkam. iya, masih meraung-meraung. Saya masih ada binatang, sama kucing, binatang gitu. Ya ntar dulu. Kalau mau ngasih makan kucing, binatang sini binatang kucing berbulu gitu. Bahkan di Al-Qur'annya kita itu di saat bersuara atau berbincang-bincang itu nggak boleh dengan suara keras kok. Masih menggebu-gebu. Itu kan cirinya mas. Kalau mama ya begitu kayaknya gimana gitu kan. Ya itu mayoritas. Tapi jadilah yang minoritas.
Semua orang sama umumnya, tapi jadilah yang tidak sama. Lah itulah sekarang baju semuanya sama banyak banget, adalah salah satu baju yang nggak sama kualitas bagus. Jadilah yang eksklusif. Ayo dia. Baik itu kita berlakukan ya. Tuh begitu, makanya jadi minoritas. Bahkan dalam Al-Qur'annya itu kita disuruh untuk mengikuti yang minoritas, karena kebanyakan mayoritas itu hanya mengikuti prasangka dan ikutilah yang sedikit. Ada kan di Al-Qur'annya ayat berapa itu? Jangan engkau mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, karena kebanyakan orang mengikuti prasangka dan praduganya. Ikutilah yang minoritas. Gitu. Berarti kita beruntung jadi orang-orang yang minoritas ya. Harusnya, asal kita paham, harusnya kita bersyukur, alhamdulillah. Yaitu ibarat pakaian lah. Pakaian yang diobral sama pakaian yang dikhususkan. Kualitas mana? Dalam segi jahitannya, bahannya, dan sebagainya. Apalagi Berarti kembali lagi kepada apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan, menunjukkan bahwa diri kita seperti itu kan. Nah, misalkan begini Mas, karena kita itu memimpin ya, lebih memimpin kepala desa. Di dalam sebuah rapat itu ya sering terjadi bahasa-bahasa yang bersisi tegang, atau ada yang mempertahankan egonya sampai perkataannya itu menyinggung perasaan. Nah, apa yang harus saya perbuat, atau saya harus berbuat apa sebagai pemimpin? Apakah saya harus slow atau mengimbangi emosi-emosi? Jadi pokoknya ingin hendaknya tercapai atau terlaksana, padahal ini tidak sesuai. Nah, ini sulit bagi kami. Apakah saya harus slow atau mengimbangi, artinya menentang, atau saya berkata keras supaya itu tidak dilakukan? Apakah seperti itu, Mas Sis? ya, kita harus mempunyai sifat tegas dan kita juga harus keras. Kan di Al-Qur'an juga ada, keraslah kepada orang-orang yang masih mengikuti egonya, tapi kerasnya dengan aturan gitu loh, dengan data. Jadi enggak kerasnya itu enggak ngawur. Jadi kerasnya harus dengan data. Itu enggak masalah. Justru itu anjuran dari Quran. Kita harus tegas dan keras. Boleh. Cuman yang penting yaitu bahasa-bahasa yang kurang bagus nggak usah dikeluarkan. Cari dengan bahasa-bahasa yang lebih bijak gitu loh. Nah, kalau ilmu seperti itu kan ilmu apa itu ya? Adalah itu apa sih? Public speaking apa ya? Itu ada sendiri kan. Oh, kalau menghadapi orang seperti ini, ya kan yang itu nanti mentalnya, bukan dari apa yang dikatakan, tapi di mental. Umpama contoh sederhana, ada orang yang mau marah-marahi kita hanya memberikan senyum saja, kan alam bawah sadar sana bingung. Nah, ini orang dimarahin kok malah senyum-senyum, ini gimana ini? Jadi kan goyah sendiri lah, ya. Goyah seperti itu baru bisa disisipi, dimasuki gitu loh. Ya, berarti kita harus bisa mengendalikan diri, Mas Sis, ya. Betul. Nah, mengendalikan diri tentunya dengan sikap yang bijak kan begitu. Jadi tidak harus mengikuti arus mereka yang bawa emosi gitu ya. Di saat karena saya kan juga harus belajar menghindari apa yang rasa kita ucapkan. Jangan sampai ucapan kita itu menggambarkan diri kita sesungguhnya.
Iya. Kan begitu Mas Is. Nah, di saat Oke. sedang menghadapi seperti itu, umpama nih lagi panas kayak gitu, Bapak itu ikutin nafas saja. Perhatikan nafasnya saja, nanti dari dalam itu akan dituntun. Jadi mungkin lagi mengalami suasana apalah kayak gitu kayaknya, umpama lagi mungkin panas dan sebagainya, ikutin nafas saja. Perhatikan nafas kita. Nanti di saat kita memperhatikan nafas kita, nanti ada tuntunan dari dalam. Bijaknya kita menyampaikan seperti apa dan itu sesuai dengan tuntunan yang di dalam. Jadi yang jadi patokan adalah sadari nafas dalam kondisi apapun, maka kita akan mendapatkan tuntunan dari sang hidup. Apakah sudah ada yang pernah mempraktekkan seperti ini? Belajar Mas. Saya pernah praktek gitu Mas Is. Tapi saya kurang peka lah. Tapi pada saat saya sadar di hidup itu seakan-akan terdiam. Orang akan ngikutin apa yang kita sampaikan. Tapi ya tadi memang tidak ujuk-ujuk gitu. Jadi pas sudah agak mau ungkap itu saya mau kebawa emosi itu terus diam dulu. Baru ngomong itu kayak ending. Nah, semuanya itu bahasanya kayak dibungkam itu. Jadi akhirnya saya sampai mendengarkan bicara saya sendiri. Iya. Jadi itu Mas. Iya, jadi di saat kita sedang ada situasi seperti itu, kita tetap sadar kepada nafas, kita akan dikendalikan oleh hidup. Sehingga kalam yang keluar adalah kalamnya hidup. Di saat kalamnya kalam hidup yang keluar, yang berkalam, maka ini akan menggetarkan hati. Sehingga yang tadinya mungkin menggebu-gebu bergelora dalam rasanya itu dengan sendirinya akan untuk berkata-kata susah. Jadi kuncinya ada di nafas. Tetap perhatikan setiap tarikan dan hembusan nafas. Nanti akan paham sendiri. Ujung-ujungnya nanti kalau sudah selesai, kok bisa ya tadi kayak gitu ya? Kok bisa ya? Ya paling-paling kayak gitu, paling-paling. Yang biasa dirasakan itu, ya sudah merasakan itu begitu. Ini masih seperti itu, nggak sadar masih tahu-tahu loh. Iya, tahu-tahu lah. Kok bisa ya tadi ya kayak gitu ya, situasi lagi kayak gitu kok. Nah, gitu loh. Padahal sang hidup yang menguasai jiwa raga kita. Jadi yang berkalam adalah sang hidup. Gitu. Ini sering dipraktekkan sama para pemimpin. Mas Is, sebelum saya silaturahim ke dalam jenengan itu saya sering terbawa emosi. Saya mengenal Mas Is, dikasih bimbingan melalui TikToknya Mas Is. Ini sudah lama saya dalam rapat-rapat itu saya lebih banyak dengan sendirinya, saya lebih banyak itu dalam emosi itu saya tidak seperti dulu. Tapi memang betul ini saya rasakan selama ini ada beberapa orang-orang yang suka provokasi dan sebagainya, sekarang tidak Mas. Tapi saya takut, yang saya takutkan itu karena luar diri saya, artinya ego saya gitu loh Mas. Itu yang sulit kan, tuh ini kan karena kehendak Tuhan, tapi saya takutnya itu kesombongan muncul begitu loh, itu Mas. Yaitu kita setia saja kepada nafas, karena nafas ini adalah jalan, nafas ini adalah kebenaran, dan nafas ini adalah hidup. Jadi hakikatnya nafas itu adalah cinta kasih. Nafas ini adalah Nabi Isa. Secara hakikat nafas ini adalah Nabi Isa yang akan menghunus Dajjal. Makanya Nabi Isa itu akan turun dari langit. Katanya akan berdiri di pucuk menara. Dan nanti di Masjidil Haram dibuka pintunya akan menghunus Dajjal. Itu maksudnya nafas. Nafas ingsun Nabi ngisali nuwe. Nah, sedangkan Nabi Isa itu adalah ajarannya adalah cinta kasih. Sehingga nanti emosi, keakuan dan sebagainya itu akan lebur oleh energi cinta kasih nafas ini. Makanya setialah dengan nafas.
ikutilah nafas, maka kita akan dituntun oleh sejatinya yang di dalam nafas itu. Cuma setia pada nafas, mengikuti setiap tarikan dan hembusan nafas dalam keramaian maupun dalam kesendirian. Makanya yang bisa membunuh Dajjal itu ya Nabi Isa, itu ya nafas. Ya contoh lah, emosi berarti kan sistem otak kita energinya itu kan menggebu-gebu sangat kencang, otomatis detak jantung kan kencang, detak jantung kencang, nafasnya kan kencang. Ya untuk mengontrol semuanya kan pelankan nafas, nafasnya dipelankan, nafas pelan, detak jantung akan pelan, energi yang ke otak pun akan pelan, jadi ya tenang semuanya gitu loh. Jadi kunci ada di nafasnya. Atau pada praktiknya mungkin bisa